Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Asih Puji Lestari dengan NIM 110 dari kelas B Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis preferensi mahasiswa UTM dalam pemilihan tes Hangout menggunakan analisis conjoin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini alasan saya atau latar belakang pengambilan topik ini yaitu tas merupakan salah satu fashion dan kebutuhan yang digunakan oleh hampir semua orang, terutama mahasiswa. Semakin banyaknya barang yang dibawa saat hangout, maka tas semakin dibutuhkan saat hangout. Untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana preferensi mahasiswa UTM dalam melakukan pemilihan tas saat pembelian tas hangout. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat. Untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap kombinasi atribut tas hangout serta mengetahui atribut pembelian tas yang diprioritaskan konsumen. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, bentuk kuesioner, penelitian dibantu dengan pengumpulan data melalui pengisian kuesioner menggunakan Google Form yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Bentuk kuesioner ini menggunakan skala Likert dan dalam mengurutkan tingkatan jawaban yang diberikan oleh responden seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping dengan atribut 4 atribut yaitu bahan, bentuk, harga, dan warna. Yang skala Likert yang memiliki 5 bobot yaitu 1 sangat tidak suka, 2 dengan bobot tidak suka, 3 dengan bobot netral, 4 dengan bobot suka, dan 5 dengan bobot sangat suka. Untuk penentuan responden sendiri, kriteria responden yang diambil adalah seseorang dengan catatan mahasiswa UTM yang sudah dianggap rasional dalam pengambilan keputusan dalam pembelian tas hangout. Untuk analisis datanya sendiri, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis conjoin melalui software SPSS versi 25 yang meliputi hasil korelasi, hasil utility, dan hasil important value. Yang ketiga yaitu kombinasi atribut yang digunakan yaitu 4 atribut dengan level atribut masing-masing 2 kombinasi. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu data mentah. Data mentah ini saya dapatkan dari hasil kuesioner yang saya bagikan kepada 20 responden dengan 8 pertanyaan. Selanjutnya yaitu hasil analisis data. Pada hasil analisis data yang pertama terdapat hasil utilitas keseluruhan. Pada analisis penelitian ini, nilai utilitas dari masing-masing level atribut hasil analisis conjoin dapat dilihat bahwa pada tingkat atribut bahan, konsumen lebih memilih bahan yang lembut. Pada atribut bentuk, konsumen lebih memilih bahan segi 4. Dengan bentuk segi 4, pada atribut harga, konsumen lebih memilih harga dengan kurang dari Rp 200.000. Pada atribut warna, konsumen lebih memilih warna yang kalem. Pada masing-masing bahan yang dipilih oleh konsumen yaitu bahan yang lembut dengan nilai 0,300. Pada atribut bentuk yang dipilih konsumen yaitu bentuk segi 4 dengan nilai 0,075. Pada atribut harga, konsumen lebih memilih harga dengan kurang dari Rp 200.000 dengan nilai 0,138. Pada atribut warna,
konsumen lebih memilih warna yang kalem dengan nilai 0,225. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis data hasil important values keseluruhan. Dari important values diperoleh hasil nilai kepentingan masing-masing atribut mulai dari peringkat yang terendah sampai dengan peringkat yang tertinggi, yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam membeli dan memakai tas Hangout. Pada hasil yang diperoleh, konsumen lebih memilih atribut bahan, lebih mementingkan atribut bahan yang pertama dengan nilai 41.667 dan disusul dengan atribut bentuk dan warna yang nilainya sama yaitu 25.000. Dengan atribut terendah yaitu harga dengan nilai 8,333. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi konsumen bahan tas merupakan atribut paling utama dalam membeli dan memakai tas. Yang terakhir yaitu hasil korelasi keseluruhan. Pada tabel ini dapat hasil nilai prediktif akuari dari peringkat person and percentile sebesar 0,000 dan 0,001. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap valid dikarenakan hasil korelasi yang signifikan dengan nilai 0,000 dan 0,001 dari taraf kesalahan sebesar kurang dari 0,005. Sedangkan pada nilai person R menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara konsumen dengan profil atribut pada sikap pembelian. Dengan kata lain, preferensi konsumen 98,1% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada di dalam kuesioner. Sisanya yaitu 1,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada pada selain model. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil penelitian kuesioner 20 orang responden mengenai preferensi mahasiswa UTM dalam pemilihan tas Hangout, yang dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain. 1. Yaitu jenis tas dengan preferensi kombinasi atribut fisik tas dengan bahan lembut, bentuk segi 4, harga kurang dari Rp 200.000, dan warna yang kalem merupakan preferensi yang paling disukai oleh mahasiswa UTM dalam pemilihan tas Hangout. Yang kedua yaitu, sedangkan berdasarkan urutan kepentingan relatif yang paling diprioritaskan oleh mahasiswa UTM secara berturut-turut dalam pemilihan tas Hangout adalah bahan, bentuk, warna, dan disusul oleh harga. Untuk saran sendiri, adapun saran dari hasil penelitian analisis konjen ini yaitu dapat dikatakan bahwa mahasiswa dalam pembelian tas lebih mengutamakan bahan yang lembut. Maka dari itu, produsen maupun perusahaan pembuatan tas sebaiknya menjaga kualitas bahan yang digunakan sebagai tas agar dapat memperkecil kemungkinan untuk rugi dalam suatu bisnis produk tas Hangout. Sekian presentasi analisis konjen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.